Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you. Halo, assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa dan sahabat setia Jabrik Nusantara ya. Ini berhubungan dengan hari libur, yaitu hari buruh internasional ya. Jadi semuanya aktivitas tentang driver ataupun pengiriman logistik seperti saya ini diliburkan karena memang ini hari buruh. Jadi untuk mengisi waktu kosong saya ini teman-teman semua, saya berjalan-jalan, kebetulan ini ketemu sama ahli bonsai ya, ahli bonsai, dan di belakang saya bisa dilihat banyak sekali jenis-jenis tanaman bonsai. Jadi saya meluangkan waktu saya ini untuk kepoin pemilik dari bonsai ini dan bertanya-tanya ya, bagaimana dan perawatan yang seperti apa sih sehingga menghasilkan bonsai-bonsai yang bagus, unik dan menarik. Bahkan tidak jarang bonsai-bonsai semacam ini ya, itu di kalangan pemasaran luar itu sangatlah fantastis harganya ya, luar biasa. Oke, kita langsung aja simak pemilik bonsai ini lagi melakukan ataupun merawat bonsai-bonsainya. Ini sebenarnya area terlarang, tapi karena ini berlibur dan waktu tidak bekerja ataupun lagi hari buruh, jadi saya luangkan waktu untuk berkeliling tempat-tempat di mana saya biasa mengunjungi saat bekerja. Oke, kita temui saja Mas Cipto yang punya bonsai. Oke, ini ngomong-ngomong soal bonsai ini Mas Cipto ini ya, berapa lama Mas sampai udah belajar ataupun membuat bonsai semacam ini Mas? Sudah 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun Mas ya. Jadi memang Anda ini hobi apa gimana Mas? Itu kok bisa punya inspirasi sebrilian ini gitu Mas? Hobi Pak. Oh, hobi aja Mas ya. Awalnya hobi, cuma sekarang jadi kebiasaan karena memang kebetulan menghasilkan ya Mas ya. Ya begitulah. Oke, jadi gini kawan-kawan, jadi Mas Cipto ini tadinya awalnya cuma hobi ya, tapi setelah diselusuri hobi Mas Sucipto ini sangat luar biasa karena selain hiburan yang fantastis dan juga unik, bahkan susah untuk orang lain bisa mungkin karena sangat susah ya membuat bonsai dan perlu ketelatenan, sehingga menjadi kegemaran bagi Mas Cipto karena juga mendapatkan hasil yang lumayan. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut sama Mas Sucipto, kita akan lihat macam-macam bonsainya ya. Kita ikutin terus jejak si Jabrik saat hari libur. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Oke, jadi ini teman-teman semua ya, jadi yang akan mengenali bonsai nih ya. There is so much love to Jadi di sini Mas Cipto ini pemilik bonsai ini cukup kreatif orangnya, give to me. dan sudah banyak bonsai-bonsai yang beliau ini tanam atau hasilkan ya. Ini salah satunya yang saya pegang ini adalah termasuk bonsai, ini jenisnya bonsai apa Mas? Bonsai kelapa. Bonsai kelapa, tapi memang di dalamnya dikasih batu-batu gitu Mas ya. Ini cara bikinnya masih alami, kita memilih bibit yang benar-benar bagus gitu Mas ya. Setelah itu
Biasanya berapa lama Mas dari awal kita membibit sampai hingga jadi seperti ini berapa berapa hari atau bulan Mas? Itu sudah hampir 1 tahun itu. Oke, ini hampir 1 tahun ya. Jadi teman-teman, dari yang masih kelapa ataupun masih belum jadi seperti ini hingga saat ini menjadi seperti ini dibutuhkan waktu kurang lebihnya 1 tahun ya. Jadi bisa dibayangkan ya, Mas Cipto ini memakan waktu sangat lama dan harus butuh ketelatenan ya, sehingga menciptakan bonsai-bonsai yang sangat bagus dan banyak digemari oleh para kalangan-kalangan, bahkan mungkin menengah ke atas pun sangat hobi. Dan ini memang kerjanya sepertinya sepele ya, sederhana, tapi ini dibutuhkan ketelatenan, keterampilan, juga jiwa seni yang tinggi ya. Seperti ini yang sedang dilakukan oleh Mas Sucipto ini. Ini termasuk tanaman apa Mas? Batang apa Mas? Barito Pak. Batang barito. Batang barito. Jadi ini batang barito ini sama Mas Sucipto ini ternyata dibikin bonsai, lalu dipotong ujungnya ini Mas ya. Bisa kita lihat, ini ada tampak dia lagi membentuk ya. Beliau ini lagi membentuk dari batang itu sendiri sehingga menghasilkan batang yang nantinya mempunyai karakter yang unik dan menarik. Oke. Kita saksikan gimana ketelatenan Mas Sucipto keseharian ini saat libur ataupun saat hari lagi lockdown ini juga bisa jadi ya. Kebetulan ini hari buruh internasional, jadi semua karyawan baik PT ataupun karyawan manapun diliburkan. Jadi ada kegiatan seperti Mas Cipto yang kegiatan positif. Oke, itu sangat bagus dan sangat menarik. Nah, dan di sini ada juga tanaman jenis bunut ini kawan-kawan ya. Jadi tanaman bunut ini biasanya didapat dari pinggir-pinggir pohon sawit Mas ya, atau di pekarangan ataupun di area pohon sawit biasanya banyak terdapat batang semacam ini yang disebut batang bunut. Nah, ini jarang orang yang tahu kalau sebenarnya batang ini bisa dijadikan bonsai yang sangat bagus dan luar biasa ya, karena hanya orang-orang yang berjiwa seni yang tahu karakter dari batang-batang yang mereka jumpai. Sangat luar biasa ya. Nah, dan ini ternyata di sini kawan-kawan ya, saya menemukan batang yang unik dan memang saya cari udah lama ini, batang serut namanya ini kalau nggak salah. Ini Mas Cipto juga mempunyai batang itu. Nah, tadi saya nggak sengaja ya, waktu keliling-keliling saya melihat batang ini. Saya udah sangat lama ini ya pengen dengan batang ini, karena saat mereka jadi ataupun si batang ini jadi sangat bagus. Ini kita lihat batangnya seperti ini. Ini yang disebut batang serut. Jadi ini masih awal proses ya. Jadi sengaja si pemilik ini menaruh batu di sini. Jadi batu ini gunanya untuk membentuk karakter akar, sehingga karakter akar ini nantinya akan membuat batang serut ini semakin menarik. Saat nanti batang ini udah tumbuh besar ya, akan terlihat akarnya ini menonjol di luar batu, sehingga kesannya adalah batang ini alami, menempel di batu atau seperti dinding-dinding gua ya. Oke, saya sangat suka dengan hasil kerja Mas Sucipto ini. Dan ini beberapa bonsai-bonsai yang lain yang lagi dalam proses. Ini di atas nih juga saya lihat ini batang apa Mas ini ya? Sedap malam Mas ya. Sedap malam Mas. Oh, seperti ini kawan-kawan ya, ini batang sedap malam ini. Jadi dari karakter batang ini sangat besar ya, bahkan ditumbuhin lumut, jadi sehingga itu menimbulkan aura masih alami, seperti kita masih melihat hutan lebat ya. Jadi kalau kita bayangkan ataupun kita berimajinasi kita di dalam hutan,
kita sangat kecil di sini, sehingga ini kesannya adalah natural, alami seperti di alam liar. Oke, ini juga sangat bagus. Dan tak ketinggalan juga nih, Mas Sucipto juga punya batang beringin koleksinya nih ya. Jadi batang beringin ini sudah demikian bentuknya karena dipelihara oleh Mas Sucipto kurang lebihnya 8 tahun kurang lebihnya ini ya. Jadi dari pembibitan, dari saat masih daunnya ini bertumbuh cabang 2 hingga menjadi seperti ini dibutuhkan waktu 8 tahun. Ini udah sangat tua ya, ini karena memang dia bentuknya bonsai, jadi tidak bisa besar seperti batang-batang ringin yang kita lihat di lahan-lahan ataupun perkebunan yang tumbuh liar gitu ya. Jadi karena keterampilan tangan Mas Sucipto ataupun penciptanya ini, batang yang umur 8 tahun hanya dibuat sebesar ini dan dengan bentuk yang sedemikian rumit. Ini sangat luar biasa dan ini butuh keterampilan serta ketelitian ya. Dari struktur akar yang berputar dan dari batang ini yang meliuk-liuk seperti ini juga butuh ketelatenan dan pemikiran imajinasi sang pemilik untuk membentuk seperti apakah nantinya akan menjadi batang yang tumbuh sangat bagus dan sangat unik. Bisa dibayangkan ya, 8 tahun beliau mengurusnya ini. Oke, itu sangat luar biasa. Kalau saya sendiri mungkin tidak sanggup ya untuk menunggu 8 tahun. Dan ini alhamdulillah kemarin ini dengar kabar ini ya, tapi Mas Cipto masih enggan untuk bicara, mungkin dia lagi malu-malu. Ini sempat ditawar oleh sahabatnya dia, maksud saya sahabat dia sendiri. Ini pernah ditawar berapa Mas? Pernah ditawar dengan harga 500. Tuh, pernah ditawar dengan harga 500 tapi belum dikasih karena bagi Mas Sucipto itu bukan nominal yang utama tapi seni dan karakteristik bagi beliau adalah sangat penting. Jadi bukan masalah beliau tidak mau memberikan dengan harga yang segitu, tapi beliau belum memberikan ataupun belum melepaskan karena perjuangan beliau membentuk bonsai ini 8 tahun lamanya. Oke, sangat masuk akal ya. Mungkin kalaupun saya punya batang seperti ini, mengurusnya 8 tahun dikasih duit 500 belum tentu mau juga, karena 8 tahun itu tidaklah sebentar ya. Oke, harga bukan masalah, tapi apapun itu mereka punya caranya sendiri dan mempunyai pemikiran masing-masing. Lanjut, kita akan melihat bonsai-bonsai yang lain dari hasil karya Mas Sucipto. Nah, oke, kita sambung lagi di sini halaman samping rumah. Ternyata Mas Sucipto ini juga hobi ataupun gemar membuat bonsai tanaman. Jenis tanaman apa itu Mas? Kimeng. Jenis tanaman kimeng ataupun ada yang nyebutnya kimeng. Nah, ini dari cara pembuatan awal bisa kita lihat. Jadi dari batang yang memang tumbuh akar di bawahnya, beliau pangkas atasnya dan mengambil sebagian dahan ataupun ranting, kemudian distek, diikat, dan kemudian akan ditanam sehingga nantinya akan membentuk sebuah bonsai yang unik. Yang jelas dibutuhkan keterampilan serta imajinasi untuk membentuk dari karakter batang itu sendiri setelah besar nantinya ya. Nah, jadi ini cara awal pembuatan batang bonsai yang nantinya tumbuh besar. Nah, dan ini teman-teman ya, dari yang kita lihat awal tadi, batang kimeng ataupun kimeng seperti yang kita lihat sebelum ini yang sedang Mas Cipto buat tadi, beliau pangkas atasnya dan mengambil sebagian dahan ataupun ranting, kemudian distek,
diikat dan kemudian akan ditanam sehingga nantinya akan membentuk sebuah bonsai. Beberapa bulan kemudian akan tumbuh menjadi ini. Bahkan ini diperlukan 2-3 tahun menjadi seperti ini ya, dari awal pembuatan seperti tadi. Nah ini, jadi beliau membentuknya sedemikian setelah tumbuh dewasa dan menaruhnya di dalam pot yang berukuran secukupnya ya. Dan beliau memasangkan kawat. Ini gunanya kawat ini adalah untuk membentuk dari karakter batang itu sendiri, seperti apa nantinya beliau inginkan bentuk dari dahan-dahan ataupun ranting ini. Oke, jadi dibutuhkan kawat ataupun seni imajinasi untuk bentuk dari tanaman yang beliau bikin ini, aslinya dia tanam ini. Dan ini juga ada batang kimeng atau kimeng yang berukuran sedang ya. Jadi ini berkisar umurnya sekitar berapa tahun ini Mas ya? Itu umur 3 tahun lah. Ya kurang lebihnya hampir sama ya, hampir imbang 3 tahun dari awal pembuatan seperti tadi yang kita lihat hingga menjadi seperti ini. Dan ini baru proses, ini belum termasuk belum jadi, cuma ini masih proses pembuatan ataupun pembentukan dari ranting-ranting ataupun batang itu sendiri. Jadi dalam 3 tahun sangat menekuni dan sangat melateni semacam hal semacam ini Mas Sucipto tadi dari awal tadi pembuatan. Nah ini sepertinya sepele, tapi untuk menunggu 3 tahun adalah waktu yang bukan mudah itu ya. Oke, sangat luar biasa. Dan batang semacam ini nih sudah banyak pula yang memesan ya, dari umur 2-3 tahun. Ini udah banyak yang memesan, dan bahkan Mas Sucipto masih ataupun juga melayani penjualan ataupun pembelian dari umur-umur batang yang mulai 2 tahun hingga 3 tahun. Kalau umur 3 tahun ini kira-kira berkisar harganya nyampe berapa Mas? Ini. Kurang lebihnya sampai melakukan pemasaran nih 500 kalau lah. bisa kita kepoin ya. Biasanya beliau mematok bandrol dengan harga yang tidak terlalu mahal, hanya 500. Oke, hanya 500.000 ya, berkisar 300 hingga 500.000 untuk batang seumuran ini 3 tahun. Nah, jadi harganya tidak terlalu mahal bagi saya karena menunggu 3 tahun itu adalah waktu yang sangat lama dan sangat sesuai dari harga yang beliau bandrolkan itu tadi. Oke, kita lanjut ke batang-batang bonsai yang lain. Di sini masih banyak. Halo, nah dari sini kawan-kawan, ini saya tadi mata saya tak sengaja nyantol di tanaman bonsai yang berupa bambu. Ini bisa disebut bambu kuning kalau kata saya, bambu kuning ya. Tapi bambu ini tidak besar seperti bambu-bambu yang pernah saya lihat. Bambu ini sengaja dibikin kecil, namun umurnya sudah tua. Nah, jadi kesannya bambu ini bukanlah seperti bambu yang menakutkan ya, tapi memang lihatnya sangat fresh dan indah karena kecil bentuknya dan daun yang sangat hijau dan lebat. Oke, jadi Mas Sucipto ini membuat bonsai batang bambu kuning ini dari kecil hingga menjadi seperti ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun dari masih kecil seperti ini, masih tumbuh tunas hingga menjadi seperti ini. Ini ada dibutuhkan waktu 1 tahun lamanya. Dan biasanya batang ini akan memasuki masa penjualan saat batang ini berumur sekitar 3-4 tahun ataupun 5 tahun lebih bagus, karena nanti akan banyak anaknya di sini atau rumpun, dan akan menciptakan sebuah rumpun bambu kuning yang dilihat seperti bentuk bambu ukuran normal, cuman dia hanya berukuran kecil. Jadi sangat indah nanti kita lihatnya ya. Dan ini bisa ditaruh di halaman rumah, di pojok rumah, ataupun di samping rumah bagian depan. Oke, sangat luar biasa Mas Sucipto. Jadi bagi siapa yang ingin memiliki bonsai-bonsai
dari jenis bambu kuning ataupun kelapa, bahkan dari batang kimeng ataupun beringin batu, beringin dan lain sebagainya, bisa datang ke pondoknya Mas Sucipto di Jalan Makarti Tama, Pasar H1, Tugu Obor, Tulang Bawang, Lampung. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you. Oke, sahabat-sahabat semua, itu tadi beberapa dialog saya dengan Mas Sucipto, pemilik ataupun pembuat kerajinan seni bonsai ini. Dan saya sangat berterima kasih bisa berkunjung di sini di hari libur ini, dan kebetulan ini adalah hari buruh internasional ya. Jadi saya diliburkan dari kerjaan saya setiap harinya, dan saya tidak ingin menjadi pengangguran dalam satu hari. Makanya saya melakukan kegiatan ataupun menambah wawasan saya di lingkungan di mana saya biasa bekerja, yaitu di daerah Makarti Tama ataupun H1 Tulang Bawang, Lampung ya. Jadi kebetulan saya ada pekerjaan di sana, dan di hari libur ini saya berkeliling melihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, dan kebetulan ketemu Mas Sucipto, sehingga saya bertanya-tanya tentang masalah bonsai dan tanaman yang beliau tekuni. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan semoga Mas Sucipto menjadi orang yang termasuk mempunyai keberuntungan, yang mempunyai kelebihan dalam menciptakan tanaman-tanaman yang tadinya tidak seberapa indah menjadi sangat indah. Itulah jiwa seni manusia yang diberikan oleh Tuhan, karena tidak manusia mempunyai pemikiran ataupun kemampuan yang sama. Saya Jabrik Nusantara, wassalam. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew
it's you, yeah, boy, the one that showed me now.